Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga detik ini pemirsa Ananda Soleh dan Solehah SMP IT Mutiara dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kekurangan suatu apapun meskipun sedang melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Ananda Soleh dan Solehah, para orang tua yang pada hari ini kembali menyaksikan agenda rutinitas kita pada bulan Ramadan 1443 Hijriah, pesantren Ramadan kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan bersama Umi Selva untuk mengisi sedikit ilmu, sedikit sharing tentang istiqomah. Langsung saja pada kesempatan yang berbahagia ini, materi istiqomah adalah sebuah kata yang sangat ringan diucapkan. Sangat ringan sekali Ananda diucapkan, namun untuk pelaksanaannya butuh kesungguhan, butuh giroh dan semangat agar bisa mencapai tingkat istiqomah yang benar-benar kita inginkan. Ananda Soleh dan Solehah, para orang tua yang berbahagia dan para pemirsa YouTube channel SMP IT Mutiara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu koma yakumu, yang artinya adalah tegak, lurus, sempurna. Koma yakum. Nah, mungkin yang Ananda yang ahli berbahasa Arab ya sudah mengetahui. Maknanya apa? Secara istilahnya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk di dalam kebaikannya selalu bisa konsisten atau terus-menerus, tidak tergoyahkan oleh apapun. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita suatu nikmat berupa nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Di sini marilah bersama-sama kita jadikan sebuah momentum untuk mengislah, memperbaiki, meningkatkan kebaikan-kebaikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara agar kita bisa untuk selalu beristiqomah di jalan Allah atau di jalan kebaikan. Di antaranya adalah satu, kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap apa yang kita lakukan bahwa kita adalah berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala atau dalam muraqabatullah. Sehingga saat kita merasa bahwa kita berada pada pengawasan Allah, ada CCTV Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita, maka akan otomatis kita termotivasi untuk selalu meningkatkan
mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan menjauhi semua larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu berusaha untuk menjaga setiap langkah kita, setiap apa yang kita ucapkan, lisan kita, perbuatan kita, semuanya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti setiap apapun itu gerakan kita semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara yang pertama. Kita hadirkan, kita rasakan bahwa kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa takut untuk melakukan hal-hal yang Allah larang. Kemudian yang kedua, kita menghindari setiap dosa-dosa yang kecil, yang kadang kita selalu menganggap remeh. Dosa-dosa kecil. Ingat, ananda semuanya, bahwa setiap sesuatu yang besar itu adalah dimulai dari hal-hal yang kecil. Sama halnya, apabila kita sudah terbiasa dalam hal-hal kecil, meremehkan dosa-dosa yang kita anggap tidak terlalu penting bagi kita, tapi sebenarnya itu adalah pangkal atau awal dari semua yang akan merusak diri kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu akan mengotori hati kita hingga menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seorang muslim yang kafah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan cara selalu kita bermohon ampun, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang paling penting, ananda semuanya, para hadirin yang Allah muliakan, bahwa apapun setiap kegiatan yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, tidak lepas yang namanya dari doa dan mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar. Dengan selalu berdoa dan selalu memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan rahmat Allah kita akan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan istiqomah selalu di jalan Allah, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Karena tanpa kita sadari, saat kita melakukan aktivitas dari terbangun hingga tidur, dari tidur dan terbangun lagi, begitu banyak dosa-dosa yang menjadi penghalang kita untuk melakukan perbuatan yang Allah ridhoi. Seperti yang Allah sampaikan bahwa terkadang manusia itu selalu melampaui batas terhadap dirinya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, bermohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, begitulah rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita, supaya selalu bisa meningkatkan kualitas diri kita untuk selalu konsisten dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan ibadah-ibadah yang Allah ridhoi. Ada 3 cara kita yang sangat sederhana sekali bisa langsung ananda kerjakan untuk selalu beristiqomah dalam meningkatkan kebaikan dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda yang soleh dan solehah, para orang tua yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menjadikan Ramadan kali ini sebagai momentum terbaik kita dalam meningkatkan kualitas amalan ibadah kita untuk menuju ketakwaan dan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Syukran ala ihtimamikum jami'an. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.